Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nande Calvin Ulinuha. Di sini saya akan menjelaskan yaitu makalah tentang ini ya teman-teman. Jawaban dari soal ujian ISAI, UTS, IRP, Inter-Research Planning, Team Based Learning ya teman-teman. Ini itu tugasnya yaitu disuruh membuat makalah dari referensi 2 artikel jurnal atau skripsi tentang implementasi IRP dengan studi kasus pada sebuah perusahaan ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang poin A dan B ya teman-teman, yaitu permasalahan apa yang dihadapi perusahaan sehingga perlu implementasi IRP dan sejauh mana, dan pada departemen apa saja implementasi IRP ya teman-teman. Baik, kita tunjukin dulu ya artikel jurnalnya, dan ini artikel untuk jurnal yang akan saya buat makalah ya. Oh iya, sebelumnya di sini saya membuat makalah dengan beranggotakan yaitu 2 orang ya teman-teman. Di sini disusun oleh yaitu saya sendiri, Anandeka Alvin Ulinuha, dengan NIM 11211100006 ya, dan dengan Mbak Fitria Nur Aisyah ya dengan NIM 11231100050 ya. Baik, kita ini kembali lagi untuk ke artikelnya. Untuk artikelnya yaitu di sini saya mempunyai 2 artikel. Yang pertama yaitu implementasi teknologi informasi IRP pada studi kasus yaitu pada perusahaan kemasan ya. Nah, untuk yang kedua saya mengambil implementasi Enterprise Research Planning pada perusahaan transportasi PT XYZ ya teman-teman. Baik, kita langsung saja masuk ke makalahnya ya. Dan ini dengan judul makalah yaitu makalah soal ISAI ujian UTS IRP Team Based Learning ya teman-teman, dengan judul implementasi Enterprise Research Planning studi kasus pada perusahaan kemasan dan perusahaan transportasi PT XYZ, dengan dosen pengampu Bapak Migunani, Universitas Telkom, Jalan Majapahit nomor 605 ya teman-teman. Oke, untuk awal pendahuluan dengan latar belakang dan masalah. Untuk latar belakang dan masalahnya, artikel jurnal implementasi IRP pada perusahaan kemasan, sistem IRP Enterprise Research Planning dapat dianggap sebagai pengembang utama dalam penggunaan teknologi informasi di tahun 1990-an. Menurut Davenport pada tahun 1998, implementasi IRP biasanya merupakan suatu proyek besar, kompleks, melibatkan kelompok orang dan sumber daya lain dalam jumlah yang besar, bekerja bersama di bawah ketatnya jadwal waktu sesuai yang telah ditetapkan, dan menghadapi banyak pengembangan yang tak terduga atau customisasi ya teman-teman. Tidak mengherankan jika banyak dari implementasi ternyata lebih banyak mencapai kegagalan dibanding mencapai keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Davenport 1998, Avnet 1999, dan Buckout et al 1999. Banyak bukti yang kuat bahwa proyek implementasi sistem IRP tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran yang ada. Menurut Park, Charles, dan Derke tahun 1999, dan juga dilaporkan secara lengkap bahwa implementasi IRP banyak mengalami kegagalan. Menurut James 1997, tetapi jika sekali sistem IRP berhasil diterapkan, manfaat penting seperti peningkatan layanan pelanggan,
menjadwalkan produksi yang lebih baik dan pengaruh biaya aplikasi dapat diperoleh. Ya begitu ya teman-teman, untuk manfaat ERP ini itu kalau bisa diterapkan itu sangat bermanfaat sekali. Contohnya dalam peningkatan layanan pelanggan, penjadwalan produksi yang lebih baik, dan pengurangan biaya fabrikasi atau biaya produksi dan lain-lain ya teman-teman. Kita lanjut. Walaupun tingkat keberhasilan dalam implementasi ERP ini rendah, akan tetapi perusahaan yang telah berhasil mengimplementasikan ERP memperoleh banyak manfaat dari ERP dan telah memanfaatkan sepenuhnya potensi ERP dalam organisasi ya. Sekitar 90% implementasi ERP menurut Martin 1998 mengalami keterlambatan atau melampaui batas anggaran yang telah ditetapkan, dan tingkat keberhasilan dalam implementasi ERP hanya sekitar 33%. Berdasarkan hal tersebut, beberapa tahun yang lalu sejumlah penelitian telah dilakukan dengan mengacu pada faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor atau CSV ya teman-teman. Untuk implementasi ERP menurut Holland and Lake 1995, Summer 1999, Wilcox dan Sykes tahun 2000, dan implementasi IT secara umum menurut Reels 1999, Marble tahun 2000. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan adalah hal penting dalam implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning ya. Faktor-faktor penentu keberhasilan akan menjaga agar implementasi selesai tepat sesuai jadwal, sesuai anggaran, memberikan kepuasan pada pemakai dan seterusnya. Dan itu tadi latar belakang dan masalah tentang implementasi ERP pada perusahaan kemasan ya. Baik, untuk next selanjutnya kita akan bahas latar belakang dan masalah untuk implementasi ERP pada perusahaan transportasi di PT XYY ya teman-teman. Baik, kemampuan perusahaan penyedia jasa di era ekonomi global saat ini seolah sedang ditantang untuk mampu mengikuti dinamika perkembangan ekonomi yang begitu pesat. Salah satu cara agar tidak tertinggal oleh kompetitor adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perusahaan. Penggunaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Karena informasi-informasi yang tersedia dan dibutuhkan dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan. Dengan demikian, profitabilitas dan nilai perusahaan pun diharapkan mengalami peningkatan. Sistem informasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, salah satunya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP ya teman-teman. Enterprise Resource Planning atau ERP tidak dapat diartikan hanya dengan menerjemahkan dari kepanjangannya saja. Kata planning dan kata research bukanlah inti dari ERP, melainkan kata enterprise merupakan inti sebenarnya dari istilah ERP, yaitu untuk menyatukan seluruh departemen dan fungsi yang ada pada sebuah perusahaan ke dalam sebuah sistem komputer terpadu yang mengakomodasi seluruh kebutuhan spesifik dari departemen yang berbeda. Baik, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk permasalahan yang dihadapi perusahaan kemasan sehingga perlu dilakukannya implementasi ERP, yaitu beberapa faktor penentu telah ditemukan dari penelitian terdahulu. Peneliti memilih 4 faktor dari faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, yaitu yang pertama top management support, yang kedua yaitu business process engineering,
Dan untuk yang ketiga, effective project management serta education dan training. Adapun alasan dari pemilihan keempat faktor tersebut karena menurut penelitian terdahulu, faktor-faktor tersebut termasuk faktor-faktor yang dominan dalam keberhasilan implementasi aplikasi sistem ERP perusahaan kemasan sebagai objek penelitian, karena selama ini beberapa industri kemasan mulai menerapkan Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai implikasi dari tekanan persaingan yang begitu tajam, dan secara umum perusahaan kemasan yang diteliti telah berhasil mengimplementasikan dan mengambil manfaat dari sistem ERP ya teman-teman. Baik, kita next untuk ke permasalahan yang dihadapi perusahaan transportasi di PT XYZ sehingga perlu implementasi ERP ya teman-teman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam meneliti objek, kondisi, peristiwa, atau suatu sistem ya. Adanya fokus penelitian adalah untuk mengarahkan penelitian pada objek yang tidak terlalu luas sehingga membuat peneliti tidak menyimpang dari perumusan masalah hingga tujuan dapat tercapai. Dengan kemudian, penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem Enterprise Resource Planning ya atau ERP pada perusahaan transportasi PT XYZ ya. Baik, mari kita masuk ke poin ke B atau kedua ya teman-teman. Implementasi ERP pada perusahaan kemasan dan departemennya dengan memperhatikan perumusan masalah, landasan teori dan kerangka pemikiran. Maka untuk menjawab permasalahan tentang seberapa besar critical success factor terhadap implementasi ERP, diambil hipotesis sebagai berikut, yaitu hipotesis pertama, semakin besar departemen top management support, semakin besar keberhasilan dalam implementasi ERP. Dan untuk hipotesis kedua, semakin baik departemen business process reengineering yang dilakukan perusahaan, semakin besar keberhasilan implementasi ERP. Dan untuk hipotesis ketiga, semakin efektif Departemen Project Management, semakin besar keberhasilan dalam implementasi ERP. Hipotesis keempat, semakin baik penyelenggaraan Departemen Education dan Training, semakin besar keberhasilan implementasi ERP. Dan next, untuk implementasi ERP pada perusahaan transportasi PT XYZ dan departemennya. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari PT XYZ yang secara langsung menggunakan sistem Enterprise Resource Planning, yaitu Departemen Driver, Finance, Branch Manager, dan General Manager. Peneliti memutuskan mengumpulkan informasi dari Branch Manager cabang Cirebon karena peneliti menganggap Branch Manager lebih memahami alur dari Enterprise Resource Planning pada PT XYZ. Data sekunder didapatkan dari company profil PT XYZ dan customer yang pernah menggunakan jasa transportasi PT XYZ ya teman-teman. Baik, sekian dulu video dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya yaitu di poin C dan D tentang strategi evaluasi dan pemilihan software ERP menggunakan metode apa dan dari vendor mana, dan bagaimana hasil yang dicapai setelah implementasi ERP berhasil, dan untuk penutup kesimpulan dan saran nanti akan dibacakan oleh Mbak Fitria Nur Aisyah ya teman-teman. Baik, sekian dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Anandika Alvin Ulinuha yang telah menjelaskan poin A dan B. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aisyah. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada poin C dan D, yaitu tentang strategi evaluasi
dan pemilihan software ERP menggunakan metode dan vendor apa, serta bagaimana hasil yang dicapai setelah implementasi ERP. Untuk metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pengguna ERP pada suatu perusahaan kemasan sejumlah 133 orang. Setelah mengidentifikasi populasinya, selanjutnya ditentukan pemilihan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan model pemilihan purposif, yaitu orang yang terlibat secara langsung dalam penerapan sistem ERP yang terdiri dari pengguna dan sekaligus tim ERP yang berjumlah 57 orang. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan partial least square dengan bantuan software Smart PLS 2.1 M3. Berikut ini diagram model penelitian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisa top management support terhadap keberhasilan implementasi ERP. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk menganalisa pengaruh top management support terhadap keberhasilan implementasi ERP, diperoleh hasil bahwa top management support mempengaruhi signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP dan mempunyai pengaruh terbesar dibanding variabel lainnya. Artinya, semakin baik top management support, maka tingkat keberhasilan implementasi ERP meningkat. Berdasarkan hasil kuesioner penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dari top management merupakan dasar utama keberhasilan implementasi ERP. Kepemimpinan di sini adalah bagaimana top manajemen memanfaatkan otoritas yang dimiliki agar tim ERP tetap berada pada tujuan keberhasilan implementasi ERP dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan seefisien mungkin dengan cara mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan ERP dari awal sampai akhir. Selanjutnya, analisa business process re-engineering terhadap keberhasilan implementasi ERP. Pengajuan model struktural inner model pada koefisien PET yang telah dilakukan untuk menganalisa pengaruh business process re-engineering terhadap keberhasilan implementasi ERP, diperoleh hasil bahwa business process re-engineering berpengaruh non-signifikan terhadap keberhasilan implementasi ERP. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara business process re-engineering dan keberhasilan implementasi ERP. Ini disebabkan perusahaan selama ini belum melakukan business process re-engineering. Untuk pengujian model Outerweg menunjukkan sebagian besar responden menganggap keberhasilan business process re-engineering tidak ditentukan dari kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan, kemampuan merekayasa ulang, atau komunikasi dikarenakan responden kurang mengetahui proses rekayasa ulang dan tindakan-tindakan yang dilakukan top manajemen dalam hal perubahan sistem seperti komunikasi serta koordinasi proses antar bagian. Selanjutnya, analisa efektif project management terhadap keberhasilan implementasi ERP. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk menganalisa pengaruh efektif project management terhadap keberhasilan implementasi ERP, diperoleh hasil bahwa efektif project management berpengaruh non-signifikan atau negatif terhadap keberhasilan implementasi ERP. Artinya, semakin efektif project management dalam suatu perusahaan, maka akan meningkatkan keberhasilan implementasi ERP. Tidak terbukti dalam penelitian ini. Ini disebabkan project management tidak mengikuti keseluruhan 5 metodologi dari PMBOK, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutup dikarenakan kurangnya personil dari project management, serta hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari top management di mana hanya fokus pada
teknik pelaksanaan dan pengembangan ERP. Selanjutnya, analisa education and training terhadap keberhasilan implementasi ERP. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk menganalisa pengaruh education and training terhadap keberhasilan implementasi ERP, diperoleh hasil bahwa education and training berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan implementasi ERP. Artinya, semakin baik edukasi dan training yang dilakukan, maka tingkat keberhasilan implementasi ERP meningkat. Selanjutnya, strategi evaluasi dan pemilihan software ERP menggunakan metode dan dari vendor perusahaan transportasi PT XYZ. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT XYZ melalui proses observasi penelitian, mendapatkan informasi mengenai penerapan software Odoo pada setiap bagian yang menggunakan Enterprise Resource Planning. Bagian finance menggunakan Odoo untuk menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat serta berperan penting dalam integrasi semua modul dan data perusahaan serta mengelola semua transaksi secara real-time atau akurat. Bagian branch manager menggunakan Odoo untuk mengelola perusahaan dengan melakukan pengecekan minat dan transaksi yang dilakukan oleh driver dan customer, serta melakukan pengambilan keputusan perusahaan. Bagian general manager menggunakan Odoo untuk melihat semua transaksi dan menerima semua laporan dari setiap cabang. Sedangkan untuk bagian customer dari driver PT XYZ memiliki software yang dihubungkan dengan Enterprise Resource Planning yang sudah dijalankan untuk mempercepat proses transaksi yang ada. Berdasarkan informasi yang didapatkan, gambaran penerapan Enterprise Resource Planning pada PT XYZ dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan user yang terhubung dengan sistem Enterprise Resource Planning PT XYZ, di antaranya customer yang melakukan pemesanan, driver yang menjalankan order, finance yang melakukan perhitungan transaksi keuangan perusahaan, branch manager yang memvalidasi transaksi, dan general manager yang menerima laporan dari setiap cabang. Selanjutnya, ini adalah gambaran modul ERP. Pada gambaran ini diilustrasikan modul-modul apa saja yang terhubung dengan Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk alur proses setiap departemen dapat dilihat dari gambar berikut ini. Gambar berikut ini menampilkan ilustrasi proses Enterprise Resource Planning antara tiap departemen pada PT XYZ. Nah, untuk hasil yang dicapai setiap implementasi ERP perusahaan transportasi PT XYZ, keberhasilan implementasi ERP pada perusahaan transportasi PT XYZ mempermudah alur proses dan saling menghubungkan antar departemen, seperti customer melakukan pemesanan taksi, kemudian driver mengambil pesanan dari customer. Untuk departemen finance melakukan pengecekan data driver dan order. Setelah itu, departemen branch manager mencetak dan melakukan data order, lalu general manager menerima laporan dari setiap branch manager. Kesimpulan dan saran dari artikel jurnal implementasi ERP pada perusahaan transportasi PT XYZ. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa hal dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal yang mendorong penerapan ERP di PT XYZ adalah keadaan ekonomi global yang menuntut perusahaan untuk terus berkembang dan mampu bersaing, salah satunya di bidang teknologi informasi. Faktor internal yang mendorong penerapan ERP di PT XYZ adalah adanya kebutuhan terhadap informasi yang bersifat real-time, kebutuhan terhadap peningkatan kinerja perusahaan, dan tuntutan pelaksanaan aktivitas manajerial yang lebih baik. Untuk saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut antara lain menambahkan modul transaksi customer pada aplikasi ERP agar customer service dapat langsung terhubung ke sistem ERP dan melakukan upgrade perangkat keras yang digunakan karena secara langsung berpengaruh terhadap lamanya proses. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makalah soal isi tugas UTS IRP Team Based Learning
implementasi Enterprise Resource Planning studi kasus pada perusahaan kemasan dan perusahaan transportasi pada PT XYZ. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.